Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Bapak Daviku dosen dan PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Siti Aminah, SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di sekolah di SMA Negeri 1 Pelari. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Angkatan 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor NIM 245060382 pada hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Pelari pada kelas 11 dengan materi khutbah, dakwah, dan tabligh. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan selamat menyaksikan video uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa dulu ya bersama-sama, karena apapun yang kita lakukan harus diawali dengan berdoa agar yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar dan materi yang kita pelajari bisa dipahami oleh kalian semua. Amin ya. Saya dipimpin oleh ketua kelasnya untuk memimpin doa ya. Silakan ketua kelas. Baik Bu, sebelum memulai kegiatan belajar, alangkah baik untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dipersilakan. Ini satu. Tuhan. Selesai. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk bertanya. Sebelum materi, Ibu akan mengecek dulu kehadirannya di kelas ini. Siapa yang sudah masuk hari ini? Sahara. Kenapa Sahara? Sakit. Siapa lagi? Sudah itu gitu. Satu orang ya. Semoga yang sakit cepat sembuh ya. Amin. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu sehat selalu ya. Masih semangat belajarnya? Supaya lebih semangat lagi, di sini Ibu akan mengadakan ice breaking dulu ya. Karena pembelajaran kita lebih semangat lagi ya, diawali dengan ice breaking. Oke, kalian tinggal mengikuti aba-aba itu saja. Ya, kita bertepuk dulu ya. Tepuk pagi 1, tepuk siang 2, tepuk sore 3, dan malam gak usah tepuk. Ya, bisa dipahami? Iya. Siap ya? Pagi, siang, sore, malam. Masih ada yang belum konsentrasi. Sekali lagi ya, biar semangat. Oke, Ibu acan ya. Oke, siang, pagi, malam. Iya. Jadi diawali dengan kita biar semangat, biar happy ya. Itu. Adakah yang masih ingat tentang pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah? Ada yang masih ingat silakan? Oke. Berdiri boleh. Dakwah adalah suatu proses penyampaian agama atau seruan kepada umat muslim untuk mempelajari dan mengamalkan agama Islam secara sadar.
tabligh adalah kegiatan menyampaikan ajaran Allah dan Rasul kepada umat muslim. Khutbah adalah pidato atau ceramah yang disampaikan kepada seorang khotib atau pembicara dalam konteks agama Islam, terutama pada hari Jumat dan hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Ya, itu ya materi yang sudah kita pelajari mengenai pengertian dakwah, tabligh dan khutbah. Ya, itu sebenarnya sama ya, cuma membedakan hanya khutbah yaitu tentang pidato sesuai waktu yang ditentukan, yaitu ada waktu di hari Jumat dan juga hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Ya, kecuali dakwah dan tabligh. Untuk selanjutnya itu ada pertanyaan ya, bagaimana nih tata cara berdakwah, khutbah dan tabligh? Ada yang tahu silakan? Oke. Silakan berdiri. Yang saya ambil dakwah, khutbah atau tabligh itu adalah usaha mengajak manusia untuk berbuat baik dan menjauhi kemungkaran. Itu ada 3 yang saya ambil: mengetahui tujuan dakwah, mengenal susunan dakwah, berdakwah dengan saling tukar pikiran dan informasi. Khutbah adalah ceramah agama yang dilakukan di atas mimbar. Khutbah itu dilakukan dengan suara yang nyaring, menutup aurat, dilakukan dengan berdiri, namun jika tak memperboleh dilakukan dengan duduk. Tabligh adalah metode dakwah dengan lisan yang dilakukan di tempat tertentu dengan sejumlah hadirin, mengandung bahasa yang dapat mudah dimengerti, bersikap lembut, tidak merasa besar dan tidak merusak, mengutamakan musyawarah serta berdiskusi untuk mendapat kesepakatan bersama. Yang itu cukup sekian dari saya. Luar biasa sekali ya. Dakwah dan tabligh itu sebenarnya sama, itu menyampaikan atau mengajar ya. Tapi kalau lebih ini kalau tabligh itu bisa di mana aja ya, juga dakwah juga sama. Tapi kalau tabligh di acara-acara yang besar, yaitu tabligh akbar ya, itu dengan adanya ustaz. Kalau dakwah itu dimanapun bisa, dengan kita 4 orang, dengan kita mengajak orang juga itu sudah dikategorikan dakwah. Kalau khutbah itu ada tempat tertentu ya, di atas mimbar dengan berpidato dan juga waktu tertentu ya. Itu ya mengenai tadi yang sudah disampaikan oleh temannya. Nah, di sini kegiatan pembelajaran hari ini materinya dakwah, khutbah dan tabligh. Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Bisa dilihat ya tujuannya. Nah, tujuan pembelajarannya ya di sini adalah yang nomor 1, peserta didik mampu membedakan antara dakwah, khutbah dan tabligh. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun teks dan membuat produk kreatif seperti poster dakwah, khutbah dan tabligh dengan tema nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Ini kegiatan pembelajaran yang akan kalian lakukan hari ini. Nah, dan juga ibu akan menyampaikan teknik penilaiannya. Yang akan ibu nilai itu ada 2. Yang pertama observasi. Observasi itu nanti ibu akan melihat cara kalian berdiskusi dengan teman-temannya, ada partisipasinya, ada kekompakannya, dan juga ada kolaborasi dari masing-masing kelompok. Yang kedua dari presentasinya, penyajian dari teks dakwahnya dan kreativitasnya ya. Nah, di situ akan dinilai ya. Sudah paham ya? Nah, itu ya dari tujuan dan teknik penilaian yang akan kita lakukan hari ini ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita ke project dan juga kita ke pembelajaran, ibu akan menayangkan dulu gambar dan nanti kalian mengomentari dari gambar yang ibu tayangkan ya. Diperhatikan gambarnya ya. Nah, ya, terlihat ya. Oke, gambar yang pertama ini mengenai gambar apa? Silakan siapa? Oke, silakan. Jadi itu contoh gambar dari dakwah, karena itu ada seorang ustadz yang sedang mengajar siswa-siswanya mengaji dan mengenalkan Islam, seperti kenapa kita sholat, terus lain-lain yang seperti itu. Ini ya, ini kata itu tadi di awal bilang, dengan kita ada 4 orang juga, ini sudah dikategorikan berdakwah. Ini gambar 1 mengenai gambar dakwah ya. Oke, gambar yang selanjutnya.
ini gambar yang kedua mengenai gambar apa? Silakan. Saya Bu. Oke, silakan nih berdiri. Itu seorang khotib yang sedang menyampaikan pidato di atas mimbar dan itu dilakukan pada hari Jumat. Menurut saya gambar itu termasuk ke dalam kategori khutbah. Ya, nah ini sudah jelas ya. Ada khotib berdiri di atas mimbar ya, dan ini ada yang mendengarkan pidato tersebut. Ini kategori gambar, contoh gambar khutbah. Ya, oke, gambar yang selanjutnya. Nah, ini mengenai gambar apa yang ketiga? Silakan. Ya, silakan. Jadi gambar ketiga ini menurut saya seorang ustadz yang sedang berceramah di depan banyak orang. Jadi gambar ketiga ini termasuk gambar tablik. Ya, ini yang jadi tidak hanya 4 orang, tapi tablik itu lebih dari itu ya, banyak ya, karena tablik diadakan bisa di panggung ya, di situ sudah dikategorikan gambar mengenai tablik ya. Selanjutnya kalian di sini akan membuat proyek atau project mengenai teks dakwah, khutbah dan tabligh. Dan nanti kalian membuat poster sesuai tema dari dakwah, tabligh dan khutbah tersebut. Temanya mengenai tentang kebaikan, tentang keislaman ya. Di situ bebas, nanti silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Sudah paham proyeknya? Untuk selanjutnya, sebelum kita ke proyek, Ibu akan bertanya dulu ya, apa perbedaannya nih ya antara dakwah, khutbah dan tabligh? Bedanya apa? Oke, silakan nih, silakan berdiri. Bedanya gimana? Yang tadi Ibu udah jelasin, kalau dakwah itu menyampaikan ceramah untuk mengajak seorang melakukan kebaikan, dan itu bisa dilakukan di mana saja dan anggotanya kalau sedikit juga nggak apa-apa. Kalau khutbah itu ceramah agama yang dilakukan di waktu yang tertentu seperti Idul Adha, Idul Fitri dan sholat Jumat. Dan kalau tabligh itu sama aja kayak dakwah, bedanya dia itu dilakukan di acara-acara tertentu juga, misalnya kayak tabligh akbar yang anggotanya lebih banyak. Nah, itu ya luar biasa. Nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, nah 3 kelompok itu nanti tentukan temanya masing-masing. Yang penting mengenai tentang kebaikan dan juga mengenai mengajak orang untuk melakukan hal yang baik tentang keislaman ya. Nah, kelompok 1 itu nanti membuat teks dakwah ya, teks dakwah beserta poster. Ya, posternya sesuai tema yang nanti sudah disepakati oleh kelompoknya masing-masing. Kelompok 2 membuat teks khutbah ya, dan juga sama merancang poster ya sesuai temanya masing-masing. Kelompok 3 membuat teks mengenai tabligh ya, dan juga sama merancang proyeknya membuat poster dan juga disesuaikan dengan tema dari masing-masing kelompok tersebut ya, mengenai kebaikan dan juga keislaman ya, intinya mengajak orang di situ. Bisa dipahami? Silakan sekarang kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2 dan 3 ya. Oke, silakan. Ya, oke, tinggal dirancang ya itu teks dakwahnya. Ini kelompok 2 paham? Kelompok 3 belum. Gimana? Ini kelompok 2 paham? Paham. Oke ya, dirancang ya teks dakwah dan posternya ya. Oke, silakan ya. Ini kelompok 3 sudah paham? Sudah Bu, paham Bu. Oke ya, silakan dirancang ya poster dan teks dakwahnya ya. Kalau sudah paham, silakan dikerjakan.
Diskusinya sudah selesai? Alhamdulillah kalau sudah selesai, berarti kita langsung presentasi nanti secara bergantian dari kelompok 1, 2, dan 3 untuk menyampaikan teks dakwahnya dan poster yang sudah dirancang oleh kelompok masing-masing. Oke, silakan kelompok 1 perwakilannya, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in. Wa ala umuri dunya wadi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam telah kita curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW. Serta kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga kita selalu umatnya, amin. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan dakwah mengenai pentingnya berdoa. Hadirin rahimakumullah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perbuatan mulia yang sangat penting untuk dilakukan oleh orang Islam. Berdoa bukan hanya sekedar menyampaikan keinginan dan harapan seorang hamba kepadanya. Akan tetapi, berdoa juga merupakan perbuatan mulia, perbuatan ibadah yang sangat berpahala. Di dalam berdoa, nanti kita lakukan dengan merendahkan diri di hadapannya dengan suara yang lembut. Bagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ghafir ayat 60 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina. Yang artinya, dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong yang tidak mau menyembahku akan kumasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini teman-teman untuk posternya. Di sini ada ajakan untuk kita berbanyak berdoa. Ayo berbanyak berdoa karena doa merupakan jembatan antara keinginan kita dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sekian dakwah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali penampilannya ya dari kelompok 1, kita beri tepuk tangan yang mulai ke kelompok 2. Silakan untuk dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hendaknya kita semua dapat kumpul di sini dengan sehat walafiat. Tak lupa pada Nabi kita, Nabi Muhammad Di sini saya akan sedikit berdakwah tentang meningkatkan iman dan takwa kita di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang istimewa bagi umat muslim. Di bulan suci Ramadan, kita diwajibkan untuk menahan diri kita dari makan dan minum mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Selain itu, bulan suci Ramadan adalah bulan yang tepat untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita di bulan suci Ramadan dengan 4 amalan berikut. Yang pertama sholat, yang kedua sholawat dan zikir, yang ketiga membaca Al-Quran, dan keempat melakukan infak, zakat, dan sedekah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada Jumat kali ini saya ingin membahas tentang sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi seluruh umat pemeluk agama Islam. Rasulullah pernah bersabda, sholat merupakan sebuah tiang dalam agama. Hal ini dapat diibaratkan seperti rumah yang tanpa tembok ataupun tiang, maka rumah itu pun akan runtuh dan tidak dapat berdiri. Mengingat betapa pentingnya sholat, sholat sangatlah penting bagi kita semua yang sedang keadaan sehat walafiat maupun keadaan sakit. Jika sedang keadaan sakit, sholat sangat diwajibkan dengan cara duduk maupun berbaring seperti syarat saya yang telah ditentukan. Sini ada poster dari kelompok 2, poster "Ayo kita sholat". Ibadah sholat itu tidak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga membawa keselamatan di akhirat. Dalam sholat itu adalah ada ketenangan di dalamnya. Jadi marilah kita sholat, jangan ditinggalkan sholatnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah presentasi dari masing-masing kelompok sudah ditampilkan, setiap perwakilannya sangat bagus dan sangat luar biasa ya penampilannya. Nah sekarang Ibu akan bertanya sama kalian, apa dari keberhasilan yang tadi sudah kalian tampilkan itu? Apa yang kalian keberhasilan dari proyek itu apa? Silakan. Oke, apa? Silakan yang berdiri. Keberhasilannya apa? Kalau menurut saya keberhasilan yang kami dapatkan pada hari ini yaitu kami dapat membuat teks dakwah dan membuat poster, dan dari situ kami bisa mengeluarkan kreativitas yang kami punya. Oke ya, luar biasa ya, itu keberhasilan yang sekarang sudah kalian dapatkan di masing-masing kelompok. Nah sekarang, sekarang apa pengalaman kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Apa pengalamannya yang kalian dapatkan? Oke, silakan berdiri. Bisa mengetahui perbedaan dakwah, khutbah, dan tabligh, dan juga bisa tahu cara membuat dakwah, terus poster, mengetahui cara menyampaikan dakwah, serta khutbah dan tabligh. Ya, jadi pengalamannya kalian sudah bisa membedakan ya antara khutbah, tabligh dan juga dakwah yaitu. Nah, sekarang kita kesimpulkan secara keseluruhan ya dari materi dakwah, khutbah dan tabligh. Apa kesimpulannya? Silakan. Oke, Atap, ya silakan. Kita jadi bisa belajar banyak dari mulai dakwah mengajak menyeru, tujuan beriman taat, berbuat baik, metode beragam, lingkup luas. Dan kalau di khutbahnya bisa jadi tahu pidato pada sholat, Jumat atau hari raya, tujuannya nasihat, petunjuk, motivasi, metode tidak. Kesimpulannya kita itu bisa mengetahui ya, pertama perbedaan antara dakwah, khutbah dan tabligh. Ada perbedaannya dari setiap materi yang kita pelajari hari ini ya. Itu kesimpulannya dari khutbah. Khutbah itu paling berbeda dengan dakwah dan tabligh ya. Dari penyampaiannya, dari tempatnya dan dari waktu tertentu itu berbeda khutbah ya. Itu ya. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian kembali, apa yang sulit ya yang kalian lakukan ketika berdiskusi? Adakah kesulitannya? Apa sudah paham semua? Sudah paham? Alhamdulillah berarti sudah memahami cara membuat temanya, cara membuat kalian poster dari masing-masing kelompok tersebut ya. Alhamdulillah ya, materi ini udah selesai ya. Kita berikan apresiasi kepada semua kelompok yang sudah menampilkan presentasinya ke depan. Tadi ya kesimpulannya sudah dijelaskan oleh kelompok 3 ya, bahwa kita bisa kesimpulannya mengetahui dari perbedaan dakwah, khutbah dan tabligh ya. Yang lebih membedakan yaitu dari khutbah ya, dan juga kalau tabligh dan dakwah dimanapun dan kapanpun itu bisa kita lakukan ya, dan juga itu intinya mengajak, menyeru, menyampaikan ajaran Islam. Itu kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini ya. Apakah ada yang ditanyakan dulu materi hari ini? Apa sudah dipahami oleh kalian? Nah, nggak ada yang mau bertanya?
Sudah paham? Alhamdulillah ya kalau kalian sudah memahami materi pembelajaran hari ini ya. Adakah kendala yang kalian hadapi ketika berdiskusi? Kendalanya tidak ada dalam membuat teks ataupun poster yang sudah kalian buat di kelompok masing-masing? Alhamdulillah tidak juga ya, berarti semua berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah tidak ada kendala ya, materi yang kita pelajari alhamdulillah sudah kalian pahami ya. Untuk pertanyaan terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari cara menyampaikan dari dakwah, khutbah dan tabligh? Apa? Ya, silakan, boleh berdiri, Neng. Dapat disampaikan bahwa ketika kita sedang menyampaikan dakwah, khutbah atau tabligh, diusahakan tidak terbata-bata, terus berbicaranya tidak terburu-buru, dan intonasinya diatur secara stabil, serta gerakan tangan atau tubuh lain juga mempengaruhi dalam menyampaikan. Luar biasa tepuk tangannya. Ya, tuh. Ini sedikit pesan untuk kalian. Jadi setelah kalian mengetahui tata cara menyampaikannya dan juga sudah mengetahui perbedaan antara dakwah, khutbah dan tabligh, tolong kalian bisa merealisasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Nah, ini ada kertas yang harus kalian isi ya. Kalian tinggal mengisi iya atau tidak ya dari kegiatan hari ini ya, dari kegiatan proses pembelajaran hari ini ya. Kalian tinggal tulis nama dan kelas saja ya. Oke, silakan. Dan jawab ya atau tidak ya, dan tulis nama beserta kelas kalian. Gimana, sudah selesai? Oke, alhamdulillah ya sudah selesai. Ibu akan ambil kembali kertasnya, silakan dikumpulkan. Oke. Untuk selanjutnya ya Ibu akan bertanya kepada kalian, poin-poin apa sih yang didapatkan hari ini? Poin apa yang didapatkan hari ini? Silakan. Oke, silakan. Menurut saya poin pentingnya yang pertama amalan di bulan Ramadan, yang kedua manfaat sedekah, yang ketiga wajibnya membayar zakat fitrah, yang keempat sedekah subuh. Ya, itu ya. Jadi poin penting yang harus kita selalu realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan selanjutnya ya, nanti Ibu tugaskan kalian membuat video ya, dan video itu direalisasikan kalian berdakwah dalam kehidupan kalian sehari-hari dan ada bukti foto dari video tersebut. Bisa dipahami tugas untuk selanjutnya? Bisa. Nanti kalian buat video dan ada bukti fotonya ya dari video yang sudah kalian buat. Nanti dikumpulkan di pertemuan kedua atau di pertemuan selanjutnya. Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah ya, materi hari ini sudah kita pelajari dan sudah selesai. Kita baca doa bersama-sama ya. Kita baca doa dulu. Silakan KM-nya. Teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa dalam hati, silakan. Alhamdulillah ya, semoga materi yang hari ini kita pelajari bisa dipahami oleh kalian semuanya. Ya, kita ucapkan alhamdulillahirobbil alamin. Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.